Halo teman-teman, ketemu lagi pada tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu pertanyaan dari para subscriber ya. Bagi pemula pemakai printer, pertanyaannya seperti ini. Printer yang cocok untuk pemula itu merek apa atau tipe berapa? Jadi pada tutorial kali ini kita akan bahas dua merek printer yang rekomendasi untuk teman-teman. Pertanyaannya kembali, kenapa saya merekomendasikan dua merek printer? Karena saya melihat atau membuat prosentase pemakaian ya. Karena saya jasa servis, jadi user itu kebanyakan menserviskan printer itu merek apa ya. Dan itu hampir 90-80% itu pemakainya yaitu merek Canon sama Epson. Dari pembelian ya yang keluar itu merek Canon dan Epson. Untuk yang lainnya ya ada, mungkin hanya 10-20% saja. Ya, jadi saya merekomendasikan printer merek Canon dan Epson ya. Ada juga merek printer HP yang ya juga lumayan banyak ya. Mungkin menempati posisi ketiga, tapi problemnya itu di bagian spare partnya ya teman-teman. Kenapa saya tidak merekomendasikan? Karena spare partnya itu terbatas. Ya, disayangkan sekali kalau ada trouble atau problem di printer dan tidak bisa diperbaiki karena permasalahan spare part yang terbatas. Jadi printer tidak bisa digunakan ya. Karena kesulitan mencari spare partnya. Kan percuma nanti, disayangkan sekali beli mahal-mahal, rusak, problem, spare partnya tidak ada ya. Jadi kita harus menunggu dan itu enggak pasti. Jadi lebih baik dan saya menyarankan merek Canon dan Epson. Untuk serinya di pertemuan kali ini saya menyarankan yaitu ini yang print only saja ya teman-teman. Nggak ada scan, nggak ada fotokopi ya untuk pertemuan kali ini. Jadi yang print only, yang ini minim budget ya, bisa dikatakan minim budget bagi pemula mau mengenal soal printer ya. Jadi untuk Canon serinya IP2770 dan untuk Epson L120 L121 ya. Ini saya sarankan untuk kalangan menengah ke bawah dengan minim budget. Nanti kita kupas untuk harganya ya. Jadi Canon ini biasanya teman-teman itu menamainya yaitu printer sejuta umat. Karena apa? Pemakainya hampir 90% itu memakai printer ini. Jadi ini kelebihannya banyak ya. Nanti kita bahas ya. Untuk yang Epson L120, L121 itu untuk menengah ke atas. Kalau saya ngomongin soal menengah ke bawah, menengah ke atas itu kan masalah budget, masalah harga. Jadi ya teman-teman ikuti nanti biar tahulah kisaran berapa ya. Setelah itu kita ngomongin biasanya pemakai itu untuk apa? Kalau Canon untuk cetak foto atau dokumen ya bisa. Ini untuk Epson cetak dokumen atau foto bisa. Tetapi perbedaannya di sini, kalau Canon itu hanya support tinta dye, tinta yang bening.
Kalau Epson menangnya itu di jenis tinta. Dia support segala jenis tinta. Seperti tinta pigment, tinta art paper, ya, yang lebih sinkron ke foto, ya, tinta sublim, tinta DTF ke sablon, ya, ke muk atau cangkir. Jadi menangnya si Epson di situ. Tapi ya harganya ya lebih mahal. Sekarang ngomongin soal perawatan. Ya, ini untuk pemula harus tahu kalau soal perawatan. Untuk si Canon perawatannya mudah. Si Epson juga mudah. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Tapi untuk biaya servis si Canon itu tergolong murah. Nggak ada 100.000. Ya. Mesti di bawah 100.000, mungkin 50 untuk servis mekanik, mungkin cuman 30 sampai 40.000. Pergantian spare part juga seperti itu, mentok di harga 100.000. Jadi sangat baik untuk kalangan yang ingin perawatan atau perbaikan dengan harga murah, yaitu Canon IP2770. Untuk merek yang Epson, biaya servis lumayan mahal. Ya. Kenapa lumayan mahal? Karena spare part itu ya mahal. Dan tingkat kerumitan penyelesaian suatu problem itu sensitif kalau Epson. Biasanya di spesialis printer itu mematok dengan harga 100 ke atas. Jangan kaget kalau si Epson rewel atau ada problem. Persiapkan berapa ratus ribu untuk menyelesaikan problem tersebut. Tetapi kalau Canon itu sebaliknya. Oke, sudah jelas? Untuk harga printernya. Untuk printer Canon di kisaran harga 700 sampai 800 ribu. Itu tergantung wilayah teman-teman ya. Karena berbagai daerah itu beda, mungkin selisihnya ya hanya berapa puluh ribu ya, nggak sampai berapa ratus ribu. Kalau Canon itu IP2770 itu nggak ada 1 jutaan. Mentok di apa ya, kok 300, mentok di 800-an. Tapi untuk merek si Epson ya, L121 atau L120 itu kisaran harganya 1.600.000 sampai 2 jutaan. Mungkin 2 juta lebih malah. Ya. Teman-teman bisa cek di e-commerce atau marketplace ya, di Indonesia banyak. Itu juga beda harganya. Mungkin ya di 2 jutaan ke atas. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jutaan ini. Nah, mengapa biaya servis mahal dan spare part mahal? Karena biaya perawatan kita kan ada biaya apa ya, jasa servisnya ya, yang itu kadang yang berbeda. Saya bingung untuk apa ya, menganalisis pasnya untuk biaya servis. Kalau spare part cek di e-commerce atau marketplace itu insya Allah ya perbandingannya cuma berapa ribu saja. Sekarang kita ngomongin masalah tinta. Untuk harga tintanya ya, ini kita ngomongin yang dye aja ya, yang biasa. Kan pemakaian awal ya, pemula. Jadi tintanya itu 12.000 sampai 20.000 saja untuk merek Canon IP2770 ya. Tapi untuk si Epson harga tintanya itu ini yang bagus, ini juga bagus tapi mentoknya di sini ya harganya. Ini yang bagus itu 30.000 kan ke atas ya, sampai 70.000. Ini yang ibaratnya apa ya, labelnya universal lah. Dia memiliki label sendiri. Tapi kalau originalnya itu kisaran 100.000 ya, mungkin di bawah dikit atau lebih dikit. Kalau biasanya orang yang fanatik ya identik memilih yang ori.
Karena apa? Untuk kualitas headnya ke depan itu lebih terjamin. Memang tinta ini tinta ori Epson emang dibuat khusus biar sinkron ke spare part merek Epson. Jadi untuk problemnya itu lebih minim. Ya. Sekarang kita ngomongin soal pengerjaan troubleshooting. Seperti tadi yang saya bilang, untuk Canon kenapa bisa murah? Karena troubleshootingnya itu ada sejenis kode untuk teknisi lebih cepat menemukan titik dari permasalahan si printer. Ya, jadi cepat selesai. Kalau dituntut 1 kali 24 jam, itu oke, bisa selesai. 1 hari nggak ada itu bisa selesai dan bisa memastikan problem di bagian mana. Tapi untuk si Epson, pengerjaan troubleshooting itu memakan 2-3 hari. Ya, apalagi kalau di jasa servis itu antri. Mungkin tambah hari berapa lagi ya. Karena pengerjaannya ya lumayan rumit lah. Untuk pengerjaannya rumit. Jadi tidak bisa dipastikan spare part ini rusak di hari pertama. Kita harus menganalisis terlebih dahulu spare part ini oke atau tidaknya. Nah, di sini sudah jelas kan? Teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri. Untuk opsinya itu ada 2. Gimana ya? Ambillah sesuai dengan kemampuan saja ya. Nanti beli Epson, biaya servisnya mahal, malah menjadi beban kita. Ya. Jadi kalau saya ya pribadi menyarankan ambillah yang Canon. Kita pelajari dulu ya karakter si printer. Kalau buat sendiri bukan buat usaha ya saya sarankan si Canon aja. Perawatannya juga mudah, ya servisnya juga murah. Karena kan nggak menghasilkan apa-apa. Beda sama kita memakainya untuk bisnis, ya, untuk bisnis atau untuk usaha, lah di situ dia menghasilkan. Maka dari itu apabila ada problem, untuk biaya mahal nggak begitu terbebani. Oke, sekian dulu ya. Kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab. Oke, sekian dulu ya tutorial kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.